Assalamualaikum anak-anak. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap ya? Harus sudah siap, harus kembali semangat untuk mengawali pembelajaran di awal kelas 9. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama dulu ya. Silakan KM pimpin doanya. Siapa KM-nya? Oh iya, silakan. Bu absen dulu ya. Ini jumlah siswanya ada 32 siswa ya. Oke. Amanda Nurfadilah, Aspi Brusina, Detri Salisanti, Elsie Khoirunisa, Gina Nur Ashifa, Hanifah Awaliyah. Mana Hanifah? Oh ya, hadir ya. Ilwa Mumtaza. Alhamdulillah berarti hadir semuanya ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan. Sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Kalian sudah belajar tentang data surya? Sudah? Sudah ya? Oke. Sekarang ada yang tahu tidak jarak dari planet kita ke matahari? Jarak dari bumi ke matahari? Coba, ada yang masih ingat? Atau ada yang tahu? Ya? Berapa jaraknya? Betul, kira-kira 150 juta kilometer ya. Juta kilometer. Sangat jauh ya jarak dari planet kita ke matahari. Nah, ini adalah salah satu hal yang patut kita syukuri. Karena kenapa? Seperti yang sudah kita tahu, setiap dari penciptaan Allah itu ada hikmahnya. Ada hikmah dari setiap penciptaan Allah. Nah, dari jarak bumi dan matahari ini, coba kalau misalnya jarak dari bumi ke matahari itu kurang dari 150 juta kilometer, misalnya 10 kilometer. Coba bayangkan, sangat panas kan ya pastinya. Atau kalau misalnya jarak dari bumi ke matahari itu lebih dari 150 juta kilometer, misalnya 150 juta triliun kilometer misalnya, pasti sangat dingin, mungkin sangat dingin dan sangat gelap, betul? Oke, kita kembali lagi ke jarak bumi dan matahari ya. Nah, angka ini sebenarnya hanya pembulatan saja ya, karena ada beberapa pendapat tentang jarak dari bumi ke matahari. Nah, angka ini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk yang sederhana, menjadi 15 kali 10 pangkat 7 kilometer. Nah, jadi angka ini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk ini supaya kita terlalu panjang dalam menuliskan angka. Nah, ini merupakan salah satu contoh bentuk perpangkatan yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian diharapkan untuk bisa menuliskan perkalian dalam bentuk perpangkatan, kemudian menentukan hasil dari perpangkatan yang nantinya ke depannya kalian bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mengenai konsep perpangkatan. Kegiatan pembelajaran hari ini, yang pertama tentunya kita akan terlebih dahulu memahami konsep dari perpangkatan. Kemudian nanti akan ada pengerjaan soal secara individu, kemudian penarikan kesimpulan
masuk saja ya ke kegiatan inti. Sini ibu sudah punya kertas origami. Ibu ambil 1 lembar. Nah, kertas ini akan ibu lipat-lipat, kemudian akan ibu potong, dan nanti hasil-hasilnya kita tuliskan dalam tabel. Oke, pertama kertas ini akan ibu lipat sesuai sumbu simetrinya sampai setiap sumbunya berintip. Oke. Kemudian kertas ini akan ibu gunting. Nah, sekarang ada berapa bagian? 2 bagian. Oke. Tuliskan pengguntingan ke-1, hasilnya ada 2 kertas. Oke. Kertas ini akan ibu lipat lagi 1 kali lipatan sesuai dengan sumbu simetrinya. Kemudian kertas ini akan ibu gunting lagi. Oke, sekarang ada berapa kertas? Ada 4 bagian. Oke, pengguntingan kedua 4 kertas. Nah, kalau kertas ini akan ibu lipat lagi. Kemudian ibu akan gunting. Sekarang ada berapa bagian kertas? Ada berapa potong? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pengguntingan ketiga hasilnya 8 kertas. Oke, kita cukup sampai di sini saja ya. Sebenarnya ini masih bisa kita potong-potong lagi, cuman untuk contoh cukuplah sampai di sini. Oke, kita sudah punya data dari setiap pengguntingan dan banyaknya kertas. Nah, angka-angka dalam hasil ini bisa kita tuliskan dalam bentuk perkalian dan bentuk pangkat. Bentuk perkaliannya adalah perkalian berulang. Nah, kalau misalnya berulang, mengulang, biasanya terhadap hal yang sama kan? Ya, berarti di sini juga bentuk perkaliannya terhadap bilangan yang sama dengan bilangan yang sama. Nah, supaya semua bilangannya masuk, supaya 2-nya masuk, 4-nya masuk, 8-nya masuk, kita ambil angka yang paling kecil, yaitu angka 2. Saya tuliskan di sini 2. Karena ini hasilnya sudah sama, nilainya sudah sama, maka ini tidak perlu kita kalikan lagi ya, cukup. Kemudian yang kedua 4. Bentuk perkaliannya sama dengan menggunakan angka 2. Berarti 2 kali 2. Kemudian 8. Kita tuliskan dalam bentuk perkalian angka 2 menjadi 2 kali 2 kali 2. Oke. Nah, dari bentuk perkalian ini bisa kita tuliskan lagi dalam bentuk pangkat. Caranya, coba kalian lihat di sini ada angka berapa saja. Di baris pertama ada angka 2. Berarti yang menjadi bilangan pokoknya adalah 2. Sekarang kalian perhatikan. Di sini angka 2-nya ada berapa? Ada 1. Tuliskan 1. Nah, jadi 2 pangkat 1. 2-nya sebagai bilangan pokok atau basis, angka 1 sebagai pangkat atau eksponen. Namun dalam bentuk pangkat itu, kalau pangkatnya 1 itu biasanya tidak dituliskan, jadi cukup dengan 2. Oke, selanjutnya 2 kali 2. Ada angka berapa di sini?
angka 2. Jadi bilangan pokoknya adalah 2. Ada berapa angka 2-nya? Ada 2. Berarti 2 pangkat 2. Sekarang yang baris ketiga. 2 kali 2 kali 2. Di sini ada angka berapa saja? Ini angka 2 ya. Berarti bilangan pokoknya adalah 2. Angka 2-nya ada berapa? Betul, jadi 2 pangkat 3. Oke. Nah, 2-nya ini sebagai bilangan pokok, ini juga bilangan pokok, ini juga bilangan pokok, atau disebut dengan basis. Yang ini, angka yang ada di atasnya adalah pangkat atau eksponen. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Ya? Oke, bagaimana kalau misalnya bilangan pokoknya itu negatif? Oke, Ibu kasih contoh ya. Misal negatif 3 pangkat 2. Mana yang merupakan bilangan pokok? Negatif 3, tuh. Pangkatnya 2. Nah, bentuk pangkat ini kita coba tuliskan lagi dalam bentuk perkalian. Berarti bilangan pokoknya tadi mana? Ya, negatif 3. 2, pangkatnya ada berapa? Ada 2 ya. Berarti kali negatif 3. Karena pangkatnya 2, berarti negatif 3-nya juga 2. Kita coba hitung hasilnya. Sama dengan negatif kali negatif, positif. 3 kali 3, 9. Jadi hasilnya 9. Satu lagi. Negatif 3 pangkat 3. Kita ubah dalam bentuk perkalian menjadi, ya betul, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Oke, kita coba hitung hasilnya. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 9 kali negatif 3, negatif 27. Oke, coba kalian perhatikan ini ya. Kalian perhatikan dulu, baru nanti kalau kalian sudah paham, baru kalian tuliskan. Oke? Nah, dari kedua contoh ini, bilangan pokoknya sama-sama negatif. Ya, negatif 3, ini juga negatif 3. Oke. Ada yang tahu perbedaannya? Coba. Ada yang sudah menemukan perbedaannya? Ya, betul. Yang atas ini negatif 3 pangkat 2, pangkatnya itu bilangan genap. Yang ini pangkatnya bilangan ganjil. Satu lagi perbedaannya ada di hasilnya. Coba kalian lihat. Di sini pangkatnya bilangan genap, pangkat 2. Hasilnya ini bilangan apa? Positif, betul. Yang ini pangkatnya bilangan ganjil, hasilnya negatif. Oke, jadi bilangan pokok yang negatif, jika pangkatnya genap maka hasilnya positif. Kalau misalnya bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, sampai sini paham? Oke. Sekarang kalian buka buku paket. Buka di halaman apa ya? 11. Sana ada 2 soal. Yang pertama, kalian ubah perkalian dalam bentuk pangkat.
Kemudian yang kedua, tentukan hasil dari perpangkatan. Oke, kalian kerjakan 2 soal itu, kerjakan di buku tugas. Nanti kalau sudah selesai, kalian kumpulkan ya di meja ibu. Oke, ibu beri waktu 15 menit. Cukup? Cukup ya, ibu yakin kalian bisa mengerjakan soal tersebut dalam waktu 15 menit. Oke, silahkan kerjakan ya. Oke, sudah selesai semuanya? Sudah? Oke, silakan KM tolong kumpulkan tugas teman-temannya, kumpulkan di meja ibu ya. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan soal. Sekarang coba kita simpulkan pembelajaran hari ini. Coba ada yang bisa menyebutkan definisi dari perpangkatan? Ya? Dari bilangan yang sama. Jadi perpangkatan adalah perkalian berulang dari suatu angka yang sama. Angka yang sama. Atau bisa kita tuliskan misalnya A pangkat N sama dengan A kali A kali A sampai N kali ya. A-nya disebut sebagai bilangan pokok atau disebut basis. Kemudian N-nya sebagai pangkat atau eksponen. Tuh. Kemudian kalau misalnya bilangan pokoknya itu positif, ini tidak perlu dipakai kurung ya. Kalau misalnya bilangan pokoknya positif, mau itu pangkat genap atau ganjil, maka hasilnya positif. Yang kedua, kalau misalnya bilangan pokoknya negatif, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kalau misalnya pangkatnya genap, di sini ibu tuliskan 2N ya. 2 kali bilangan asli. Kan kalau misalnya 2 kali 1 sama dengan 2. 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi 2N diibaratkan dengan bilangan genap. Oke. Kalau misalnya bilangan pokoknya negatif, pangkatnya genap, maka hasilnya positif. Sekarang kalau misalnya bilangan pokoknya negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya negatif. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang belum dipahami? Oke, berarti sudah cukup ya? Berarti sudah paham ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah materi hari ini sudah selesai. Untuk pertemuan di minggu berikutnya, kita akan mempelajari tentang pangkat nol, pangkat negatif, dan sifat-sifat dari perpangkatan yang lainnya. Ibu harap kalian pelajari terlebih dahulu materi tersebut, boleh dari buku, boleh dari internet, ataupun sumber yang lainnya, supaya ketika kalian masuk kelas sudah ada gambaran mengenai materi tersebut. Oke, sebelum kita tutup materi hari ini, pembelajaran hari ini, kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf bila
ada kata-kata ibu yang salah atau ada yang kurang berkenan di hati kalian, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.